bisa masuk. Ya alhamdulillah terus lewat syukuran mah memang terus di tukene. Murah dia mah kerek-kerek aja apa. Iya. Jadi Syukuran mah tiap hari harus bersyukur. Harapan ke depannya, Pak? Ya harapan ke depan Indonesia itu harus stabil, demokrasi harus dievaluasi ulang. Demokrasi Indonesia harus dievaluasi, menganut demokrasi apa yang harus digelar di Republik ini. Iya. Kita kembali ke zaman Orde Lama, multi partai, partai pabalata, partai kalah yang terus ngotot yang menang. Yang menang gitu ya. Mesti segera berfusi partai-partai itu. Kalau Indonesia ingin maju, lihat negara-negara demokrasi lain. Negara lain itu partainya sedikit, berfusi, saling sadar. Kalau tujuan sama, kalau kita punya tujuan sama untuk memajukan Indonesia, carilah partai-partai yang seirama. Iya. Partai-partai yang kira-kira satu tujuan, berfusilah di sana. Menurut Bapak idealnya ya, partai politik di Indonesia tuh Iya, berapa banyaknya, Pak? Kalau dulu Orde Baru terlalu kecil, Iya. dulu. Jadi 5, awal jadi 10 dulu. Para pemimpin yang ingin berpolitik itu segera memikirkan bagaimana Indonesia partainya sedikit. Idealnya menurut Pak Nasir gitu. Lakukan Iya, karena Pak. menurut saya lihat oleh Anda wartawan, Iya. negara-negara maju. Negara maju partainya sedikit. Dua. Nggak dua, partainya Iya, sedikit iya. saya bilang. Atau tidak ada partai sama sekali. Iya. Negara maju, partainya negara kerajaan, nggak ada partai. Ada organisasi sosial, politik, tapi tidak mengejar kekuasaan semata. Tapi memberikan koreksi kepada raja, memberikan koreksi terhadap pemerintahan untuk menjadi oposisi. Oposisi itu Mengontrol. Negara-negara demokrasi sangat dibutuhkan untuk memberikan masukan kepada menteri supaya bijaksana, menteri apa ada masukan-masukan sehingga pemerintah sangat hati-hati dalam membuat kebijakan untuk rakyat. Tidak semaunya, beda partai berkuasa, semau gua harus didengar partai yang lain. Nah partai-partai itu jadi organisasi sosial politik tanpa harus ikut pemilu. Pemilu jadi mahal, kertas jadi gak gedean bisa. Kayak segede gimana kartu suara, lawan partai terus ngelobaan. Karena terlalu banyak 18 partai. Fusi lagi. Ini Orde Lama dikoreksi jadi berfusi jadi 3, terus nah, ketika 3 jadi ada partai yang single majority yaitu Golkar. Itulah yang jadi kebablasan juga, dikoreksi sama reformasi. Reformasi mau dibawa kemana sekarang? Mau kebablasan. Nah, itu istilahnya Pak ya, kebablasan ya Pak ya. Hah? Istilah reformasi kebablasan. Iya, reformasi kebablasan. Iya. KKN sudah tidak berjalan lagi. Apa tuh KKN? Singkatannya. Bukan kuliah kerja nyata. Kolusi, nepotisme. Iya, kolusi, nepotisme. Malah berkembang. Orde Baru dikoreksi karena ada KKN di Orde Baru. Oleh reformasi jadi kembali lagi ke KKN. Mau dibawa kemana ini negara? Ayo kita sadar, para politisi, para ilmuwan, para akademisi, para sivitas sosial politik, ayo sadar, mau dibawa kemana Indonesia? Kemarin demo mau membesar, mau apa? Oke, sekarang udah terjadi. Dewan mengalah. Kalau Dewan memaksakan, akan terjadi bentrok ya Pak ya? lebih besar. Bentrok. Karena ini sifatnya politik. Politik jangan disamakan dengan matematik. Politik jangan diukur oleh matematik, tapi politik diukur oleh politik. Baru hitungan duit kok pakai matematik. Kalau hitungan kebijakan tidak harus pendekatan matematik. Ini di MK pakai matematik. Ini MK sudah studi banding ya ke negara maju demokrasi, mau di kiblat kemana demokrasi Indonesia. Kalau kita mau demokrasi khusus, ayah Indonesia demokrasi Pancasila, oke. Anglo-Saxon atau Eropa kontinental Pak? Rumuskan secara baik. Kau makan begitu rakyat dengan Oh iya Pak, iya Pak. kurang mengerti. Iya Pak. Supaya paham. Nah, itu pemahaman saya yang kebetulan saya juga punya latar belakang tata negara. Oke, Kedepannya Pak, setelah Bapak dilantik, apakah Bapak berani mengusulkan seperti yang tadi Bapak katakan gitu Pak ya? Itu Kembali ke dibahas di partai, Oh iya, dibahas dengan ilmuwan. Saya berani kalau dengan betul ilmuwan. ya, iya Pak, iya Pak. Tapi kalau berhadapan dengan politik yang harus kekuasaan, saya nggak berani ngomong ini.
Untuk Kabupaten Bandung sendiri. Silakan ku wartawan temakeun cenah naon. Ya. Tapi saya nggak berani berbicara dengan urusan ini dengan politisi yang haus kekuasaan. Tapi kita ingin bicara dengan Akademisi ya, Pak ya? Akademisi, Iya. mau dibawa kemana Indonesia. Nah, inilah pentahelik. Harus terjadi pentahelik ABCGM. Akademisi, AB, B-nya bisnis, C-nya community, G-nya government, M-nya media. Harus sama-sama berpadu. Media juga jadi edukasi, bukan provokasi. Medianya banyak sekarang, media online, media sosial, media televisi, media apa lagi, media tertulis, Cetak. gitu. Itu harus sinergi, jadi pilar negara. Media, government, community, ini harus bersama, sabilulungan dalam bahasa saya. ABCGM atau pentahelik itu dalam bahasa Kisunda mah sabilulungan. Sabilulungan. Ideologinya. Dalam ketatanegaraan Kisunda itu sabilulungan. Untuk Kabupaten Bandung sendiri Pak, nanti Bapak setelah di DPR ini, apa kira-kira yang akan menjadi target pembangunan di sini? Apakah infrastruktur, pemberdayaan? Ya ini saya akan berpikir tentang 3 fungsi dewan. Budgeting, legislasi, anggaran. Itu tugas saya untuk membawa bagaimana melindungi Bandung secara legislasi, melindungi rakyat secara khusus Bandung, umum Indonesia, karena saya DPRD bukan DPR di Kabupaten Bandung, mana yang global, makanya saya bilang untuk negeri ini yang akan saya bawa. Ada hal yang praktis, tadi ada infrastruktur, ada pangan yang dikuatkan, ekonomi yang harus dikuatkan, distabilkan. Terus ya tadi termasuk pembangunan bidang politik yang distabilkan. Kalau untuk lapangan kerja, Pak? Ya itu termasuk kan. Termasuk di dalamnya. Investasi itu. Ekonomi. Iya. Jangan terlalu bermental ingin Wirausaha ya, Pak ya? Iya. Iya. Wartawan juga jangan menggunakan tulisan jadi duit. Iya, Pak. Tapi apa karya Anda yang di bidang ekonomi? Iya. Jadi itu harus dikuatkan di masing-masing. Nah, ini terutama di kekayaan alam, nah, panas bumi, nikel, uranium, timah, minyak, emas, apa yang tidak punya di Indonesia. Nah ini harus secara profesional oleh negara diatur, dikelola oleh negara, bukan diserahkan kepada pihak swasta. Swasta harus tunduk terhadap aturan negara, bukan negara tunduk terhadap aturan swasta. Yang terakhir Pak, kritik membangun apa yang akan disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Bandung Pak? Saya nggak mau itu subjektif karena sekarang sedang menghadapi perhelatan Pemilu kada. dan Iya. saya tahu posisi saya orang pasti ada di alus pisan. Kalau saya ngeritik, disangkanya saya sentimen. Silakan rakyat bisa melihat komparasi antara pembangunan zaman Sabilulungan dengan yang sekarang, itu aja. Jangan kritik-kritik, silakan Andalah yang punya ketajaman mengkritik, ulah kaura. Realisasinya ya, Pak ya? Iya, Pembangunan. sudah bisa komparasi mana yang harus. Nah ini makanya ABCG apa wartawan hanya melansir, wartawan yang harus berani mengkritisi kebijakan yang tidak bijak. Itu fungsi media, makanya ABCG akademisi keilmuan di mana, praktek di mana, harus bersatu, satu kesatuan Sabilulungan. Sabilulungan ingat bukan milik Dadang Nasir, milik Sunda. Siapa yang tidak pakai Sabilulungan itu kawalat, hancur negara. Karena Sabilulungan sama dengan ideologi negara. Sama dengan falsafah ya, Pak? Oh iya, Falsafah Sunda, ideologi. Ya, ideologi Sunda. Satu lagi Pak, komitmen mengenai lingkungan Pak Bapak sudah di DPR ini. Itu saya akan buat program khusus tentang lingkungan. Meskipun saya tidak di komisi lingkungan, saya komitmen khusus. Saya misalkan komisinya lain, tetap saya akan kerjakan. Tetap peduli ya, Pak ya? Iya. Tetap peduli. Pendapat Bapak mengenai KDPK seperti apa Pak? Karena KDPK itu kan saya rasa kurang bagus lah. Karena rakyat nanti punya kewenangan untuk membawa kita beberapa bulan. Pendapat Bapak gimana?
Ini ya di Jawa Barat tuh tidak ada industri kehutanan. Perhutani, perusahaan kehutanan itu yang boleh dikelola itu panoramanya atau kekayaan alam yang kandung di dalamnya, tapi alam jangan rusak. Boleh dieksploitasi untuk kepentingan negara, panas bumi. Status hutannya apa dulu? Lindung, hutan Produksi. konservasi, produksi, atau Ya. satu lagi yang tingkatkan. Jadi taman hutan raya. THR ya Pak, Taman Hutan Raya. Iya, Tahura. Tahura. Taman hutan raya. Tahura. Nah, itu lebih tinggi karena itu jadi hutan yang multi sebagai hutan edukasi. Multifungsi. Iya, konservasi komplit di hutan. Semua itu hutan ada raya. dalam satu Maka wilayah, saya dalam satu tetap wilayah. akan berteriak tentang Gunung Wayang dijadikan hutan raya. Gunung Wayang ya Pak ya. Di situ ada panorama yang terjual, di situ boleh ada kawasan wisatanya. Iya. Ada panas Tapi bumi. bagaimana edukasi botaninya, bagaimana pertanian terpadunya dengan kolaborasi penjaga hutan, itu yang boleh di situ yang boleh dilakukan. Sebagai Kan? penyedia air juga ya Pak ya. Iya, itu kan makanya hutan konservasi. Iya. Ini saya melihat bayangkan kalau Kota Bandung kalau tidak ada hutan juanda, Tahura juanda. Tahura ya. Dari mana oksigen rakyat Kota Bandung? Dari mana air? Sumber air. Makanya kabupaten penting ya Pak. Ya, Kota Bandung kabupaten itu di lingkung 14 pegunungan, rangkaian pegunungan itu penting untuk dijaga. Makanya ada keseimbangan ada grafiknya. 60%, 40% terbangun, 40% itu harus hutan. Oke, siap. Nah, kita masih untung ada perhutaniannya. Akan saya koreksi tentang posisi Nusantara 8. Mau diapakan Nusantara 8? Ada KADPK itu Pak. Kalau diberi- Iya, itu kan ada teh yang sekarang sewa guna dengan rakyat. Itu harus betul-betul terpadu, green desainnya harus jelas, stak birunya harus jelas, jangan sampai sporadis, akhirnya rusak. Oke, Makasih Pak. Satu no Pak. sama-sama.